adalah umum bahwa orang yang memiliki sesuatu tentu ingin merasakan nikmat dan manfaat dari sesuatu yang dimilikinya itu. Apa gunanya punya radio bagus kalau telinga tuli? Apa gunanya punya sepatu mahal kalau tidak punya kaki? Apa guna punya televisi berwarna, gambarnya terang kalau mata pun buta? Ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Haturan damang sadayana, hamba-hamba Allah yang dimuliakan, Bapak Bupati Kabupaten Garut, Kang Dedi, Pak Bupati Purwakarta, segenap pejabat dan aparat pemerintahan Kabupaten Garut, hadirin hamba-hamba Allah yang dimuliakan, serta para pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Saya sebenarnya mandan sedih siang ini karena sekitar sekian puluh tahun yang lalu di tempat ini saya ikutan musabaqah tilawatil Quran tingkat provinsi Jawa Barat. Waktu itu saya masih aliyah yang kemudian lanjut sampai di Sumatera Barat mewakili Jawa Barat. Jadi begitu diberitahu bahwa acara siang ini di Garut, saya tanya tempatnya di mana? Di lapangan alun-alun Garut yang banyak pohon besar itu ya? Iya. Jadi saya nostalgia. Dulu saya kafilah Ciamis nginepnya di Paminggir di belakang sini. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan agama kepada hamba-hambanya bukan untuk menyiksa umat manusia, bukan untuk menghibur Tuhan, tetapi semua aturan syariat agama Allah yang diturunkan kepada umat manusia adalah untuk kepentingan manusia itu sendiri. Oleh karena itu para ulama mendefinisikan agama Islam dengan kalimat yang indah, wad'un ilahiyyun sa'iqun lidzawil uqulis salima liyanalus sa'adah fi ma'ashihim wa ma'atihim. Agama Islam itu adalah peraturan Tuhan yang diturunkan kepada makhluk yang berakal agar supaya makhluk itu memperoleh kebahagiaan di dalam hidupnya yang fana di dunia ini dan di dalam kehidupan yang baka di alam akhirat nanti. Saya mau bertanya, ibu-ibu masih punya akal apa tidak? Masih punya akal apa tidak? Kalau bapak dan ibu kita semua masih punya akal, berarti kita wajib menegakkan syariat Allah, wajib beragama. Allah memerintahkan kita sholat bukan supaya jidatnya menjadi hitam. Sebab kalau cuma menghitamkan jidat, Allah tidak kudu memerintahkan kita sholat. Bikin saja gempa bumi 3 hari 3 malam, kabeh tinggal lagor karena takal kalapa tarangna hidung. Oleh karena itu mereka yang jidatnya hitam jangan terlalu pede merasa bahwa dia sholatnya sudah diterima. Dan mereka yang jidatnya belum hitam jangan kecil hati, putus asa. Aing mah sholat diterima naon tarang can hidung. Ketika Allah perintahkan kita membayar zakat bukan supaya kita menjadi orang miskin, sebab Allah bisa menciptakan kemiskinan kepada orang yang tidak membayar zakat. Allah perintahkan kita berpuasa bukan supaya kita menjadi orang yang sakit perut, sebab Allah bisa membuat orang sakit perut tanpa berpuasa. Allah perintahkan kita naik haji bukan supaya keluyuran, sebab Allah bisa membuat orang keluyuran tanpa naik haji. Nyalon we jadi pemimpin rakyat gagal, stres keluyuran. Allah bisa.
Lantas apa tujuan Allah merintahkan kita ibadah? Lihat di Quran. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar supaya mereka menghambakan diri kepadaku. Ibu-ibu, udah tenang apa belum? Allah mengatakan, aku menciptakan jin, baik itu gandarwo, baik itu wewe atau suster atau tuyul dan wal jinna, dan aku menciptakan wal insa, dan aku tidak menciptakan manusia. Mas Agung, Pak Bupati, Ibu Bupati, Pak Camat, pemain musik, illa liya'budun, kecuali agar supaya mereka menghambakan diri kepada Allah. Lantas apa tujuan supaya kita beribadah? Tadi saya sampaikan, ibadah bukan menyengsarakan umat manusia, bukan untuk menyiksa hamba Allah, bukan untuk menghibur Allah. Oleh karena itu tidak ada ibadah yang berbentuk hiburan. Kalau hiburan yang bernilai ibadah, mungkin bisa jadi kalau hiburannya itu ditujukan untuk menguatkan iman kepada Allah. Apa tujuannya? Udah tenang belum? Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai seluruh manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, supaya kamu bertakwa. Allah menyuruh kita ibadah bukan supaya menjadi orang kaya. Allah merintahkan supaya kita bukan menjadi orang yang kuat, bukan supaya kita menjadi orang yang berpangkat tinggi. Yang Allah perintahkan adalah, kalaupun dia kaya, kalaupun dia berpangkat, kalaupun ia kuat, tetap menjadi orang yang bertakwa. Sebab kalau orang yang kuat tidak bertakwa, menindas rakyatnya. Sebab kalau orang yang kaya tidak bertakwa, menghina yang tidak punya. Sebab kalau orang yang tampan tidak bertakwa, mata keranjang banyak pacarnya. Betul apa tidak? Makanya ibu-ibu sering saya sampaikan, jangan cari menantu orang yang kaya, bakal dihina jadi babukna. Jangan cari menantu orang yang kuat, bakal ditindasnya. Jangan cari orang yang pintar, akan dihinakannya. Jangan cari yang tampan, karena dia akan banyak pacarnya. Cari menantu yang bertakwa kepada Allah. Kalau kaya, dia akan membelanjainya. Kalau pintar, dia akan ngajarinya. Kalau kuat, dia akan melindunginya. Dan kalau tampan, pasti dia akan... Salah satu kehebatan umat Nabi Muhammad adalah mereka memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh umat terdahulu, bahkan Nabi terdahulu. Kalau Nabi Isa bisa menyembuhkan macam-macam penyakit, tidak aneh dengan umat Nabi Muhammad, karena jutaan dokter telah dilahirkan di tengah umat Muhammad. Kalau Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang kesurupan, tidak aneh dengan umat Nabi Muhammad, karena obati kesurupan gampang dilakukan bagi mereka yang bisa baca Al-Quran. Kalau Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang telah mati, tidak aneh bagi umat Muhammad, karena dalam prediksi Al-Quran umat Nabi Muhammad nanti bukan cuma bisa menghidupkan orang yang telah mati, tapi insya Allah satu saat umat Nabi Muhammad bisa menciptakan manusia tanpa seorang ayah dan ibu, tanpa ovum dan sperma. Mana tanda-tandanya? Dulu kalau kita makan ikan lele 8 bulan baru kita makan, tapi lele yang kita makan hari ini 2 bulan sudah kita makan. Dulu kalau kita mau makan telur biasanya dari babon dan ayam jago yang dikawinkan, tapi telur yang kita makan hari ini tanpa ada jagonya, keluar dari babon dan tiap hari dikeluarkannya. Dulu kalau kita akan makan ayam biasanya 6 bulan ayamnya baru kita makan, tapi hari ini 2 bulan ayam sudah pantas kita makan. Dulu kalau bapak ibu punya menantu paling cepat 1 tahun baru punya cucu, tapi sekarang ada yang 2 minggu kawin sudah punya cucu. Manusia semakin cepat diantarkan kepada cita-citanya.
Manusia semakin memperoleh kemudahan kepada tujuannya, tapi ada yang lebih cepat dari itu. Apa? Manusia lebih cepat meninggalkan Tuhannya. Teknologi yang mereka ciptakan, yang seharusnya mereka gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, justru digunakan untuk menentang ajaran-ajaran Allah. Tapi anehnya, katanya mereka mencari kebahagiaan, padahal tidak ada kebahagiaan kecuali dengan menjalankan syariat Tuhan. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, tapi setan kan punya GBHN, punya garis-garis pada hancur negara. Betul apa tidak? Apa di antara GBHN setan? Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis salati fahal antum muntaqun. Sesungguhnya setan itu menginginkan terjadinya permusuhan di antara kamu. Jadi kalau di Garut ada orang yang mengacaukan keamanan, tidak cinta kedamaian, dia adalah anggota setan. Jika ada di antara umat Islam yang datang pengajian di mana-mana mengacaukan persaudaraan, itu adalah aliran setan. Dan kalau ada ajengan yang memecah belah umat, berarti ajengan. Kalau di Garut banyak pecah belah, berarti Garut kabupaten. Kalau kabupaten setan, berarti bupatinya juga. Yang bilang kan rakyatnya sendiri. Allah tidak mengharamkan sesuatu kecuali pasti sesuatu itu bermadarat bagi umatnya. Sebagaimana Allah menghalalkan sesuatu pasti bermanfaat bagi manusia. Mengapa Allah haramkan ini? Mengapa Allah halalkan ini? Tidak mungkin ada yang diharamkan Allah kecuali pasti berbahaya bagi umat manusia. Betul apa tidak? Haram. Saya minta bantuan seorang artis kita, biar di situ saja mungkin ya lebih enak. Dadakan ya. Hajah Nana mundurkan diri. Kenapa minuman itu haram? Karena merusak kepikiran. Kenapa berzina juga haram? Karena itu cara binatang. Kenapa semua yang asik-asik itu diharamkan? Kenapa semua yang enak-enak itu yang dilarang? Itulah perangkap syaitan umpannya. Dialah bermacam-macam kesenangan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Sudah biasa, setiap yang akan merugikan sepintas lalu menguntungkan.
sudah biasa. Setiap yang akan menyesatkan sepintas lalu menyenangkan. Begitu caranya setan menggoda kita, dihiasi dosa dengan bunga-bunga dunia. Kenapa minuman itu haram? Karena merusak dunia. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, semua yang disyariatkan Allah adalah demi kebahagiaan manusia. Cuma manusia terkadang meskipun cari bahagia tidak tahu jalannya. Betul, Bu? Saya tanya ibu-ibu yang berangkat ke sini menggunakan jilbab warna krem, bawa tas, pakai sendal yang mahal, jilbabnya belum lunas, tapi maksa juga berangkat ke sini, yang dicari apa? Bahagia. Bohong. Dengan ilmu ibu bisa dapat uang, akhirnya dapat bahagia. Betul apa tidak? Ibu dulu loncat jendela waktu malam minggu, tahu-tahu ketahuan sama Hansip sedang berduaan di bawah pohon pisang. Yang dicari apa? Bahagia. Ada yang berangkat pagi hari dengan bawa pacul ke tengah sawah, kepanasan seharian, ngarambet daud sepanjang bulan, kemudian cari etem gacong. Apa yang mereka cari? Bahagia. Ada yang berangkat kantor bawa laptop, pakai sepatu, pakai dasi, naik motor macet sampai kantor, diomel-omel Pak Bupati. Yang dicari apa? Bahagia. Yang berangkat 8 membawa tas kuning, selam, tisu, lipstik, minyak wangi dengan pulangnya menjelang subuh. Manusianya perempuan. Yang dicari apa? Dapat mereka bahagia? Tidak. Sebab apa? Mereka tidak dapat bahagia karena tidak tahu alamat dan tidak tahu caranya. Mereka mencari bahagia lewat menjadi petani, mereka mencari bahagia lewat menjadi pegawai, mereka mencari bahagia lewat jadi WTS. Itu semua alamat pal. Di mana bahagia? Bahagia sumbernya di hati. Maka untuk mencarinya kita tidak harus pergi, cuma kudu tahu alatnya apa. Pribadi ingin bahagia, keluarga ingin bahagia, negara akan bahagia, tapi tidak akan bahagia kecuali pribadi, keluarga dan negara ikut dengan Allah yang bikin dunia ini. Betul apa tidak? Kalau ibu punya kendaraan, suratnya mobil, suratnya motor, benar apa tidak? Beli mobil, suratnya motor, benar apa tidak? Beli mobil, bengkelnya ke tukang televisi, pandai, benar apa tidak? Sekarang TV kita rusak di bawah. Dunia ini akan beres kalau diatur dengan aturan Allah. Dunia ini akan kembali baik kalau diatur Allah. Caduk diatur masing seribu manusia ini beres kalau tidak nurut dengan aturan Allah. Betul? Makanya yang kita cari para pengelola negeri ini orang-orang yang takut kepada hari takutku Pak Bupati mah babari nyemput dia moal katingal sana selaras. Lamun Pak Bupati takut sama istri mah gampang, ini teh ka hotel moal kanyahoan leres. Man lamun Bupati takut kepada Allah, insya Allah Garut beres semuanya. Amin. Kira-kira Pak Bupati takut gak sama Allah? Di depannya ngomong begitu. Takutan sama Allah, takut sama istri. Hamba Allah yang dimuliakan, sederhana aturan Allah.
Ketika kita menggunakan sebuah kendaraan, maka kendaraan itu sudah ditentukan mana bahan bakarnya, bagaimana cara nyetelnya, bagaimana cara ngopernya. Itu sudah ada semua dari Allah, tinggal laksanakan. Segala sesuatu yang bukan bahan bakarnya, ketika dimasukkan ke dalam mesin, akan rusak mesinnya. Minuman keras itu tidak boleh diminum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Narkoba tidak boleh dikonsumsi menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dikonsumsi, sama saja mobil ibu yang mewah dikasih minuman oli. Benar apa tidak?